Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Titania Aurel. Biasanya teman-teman aku manggil aku Aurel. Aku lahir di Medan 20 November 2004. Katanya dulu Aurel ini tipe anak yang susah makan nasi, tapi kalau makan jajanan tuh lahap banget. Aku biasanya kalau misalnya mau makan nasi itu suka ditakut-takutin dengan bulan. Karena kan bulan tuh kalau semakin kita lihat, terus kita jalan, dia tuh kan kayak ngikutin. Nah, Aurel kecil ini mikir kalau misalnya bulan tuh ngikutin dia, padahal mah ya enggak. Cuman emang ngikutin, stay aja kalau kita jalan, jadi dia kayak ngikutin gitu. Jadi aku takut banget sama bulan. Dan ya, tapi gak berlanjut sampai sekarang ya teman-teman. Kedua orang tua aku kebetulan keturunan India. Karena keturunannya lumayan kental, jadi selama hidup aku tuh gak jauh-jauh dari pertanyaan orang yang pernah ke India gak, atau sekedar bisa bahasa India gak. Jawabannya enggak. Karena gak semua orang yang keturunan India itu pernah ke India, dan tidak semua orang India bisa bahasa India. Oh iya, aku lupa ngenalin ke kalian abang aku, Chandro. Namanya Chandro. Aku sama abang aku beda 3 tahun. Katanya kalau saudaraan beda 3 tahun tuh sering ribut. Entah itu mitos atau fakta, ya aku juga gak tahu sih. Tapi nyatanya emang iya, sering ribut. Aku masuk PAUD umur 3 tahun, lalu lanjut ke TKA di umur 4 tahun. Pada saat TKB, aku tipe anak yang takut banget ditinggal. Jadi, aku tuh selalu duduk dekat jendela buat mastiin orang yang nemenin aku tuh ada terus di situ gitu. Jadi karena abang aku tuh kebetulan masuk siang, dia jadi selalu nemenin aku yang sekolahnya pagi dan selalu stay di situ. Dan kalau misalnya, ya wajar sih sebenarnya karena anak kecil, jadi nggak betah gitu berlama-lama di satu tempat. Jadi suka lari sana lari sini sambil main gitu. Kalau udah kayak gitu, biasanya aku nangis kejer karena nggak ngeliat abang aku lagi di situ. Aku ngiranya dia ninggalin aku pulang, padahal mah ya enggak. Lalu lanjut masuk ke kelas 1. Di kelas 1 SD ini, mungkin karena suasananya beda dan pembawaan gurunya juga beda, Aurel kecil ini merasa terintimidasi. Pada saat itu, aku mencak-mencak ke bokap aku buat balik lagi ke TK. Sebenarnya agak bingung sih kenapa aku bisa berpikir apa kayak gitu, dan nggak tahu juga apa yang ditakutin. Oh ya, aku dari TK sampai kelas 3 SD tuh di Chandra Mata di Jalan Pabrik Tenun di Medan. Dan kelas 4 SD aku pindah ke Balikpapan. Karena bokap meninggal dunia dan posisinya bokap dan nyokap udah pisah dari lama. Dari aku TK juga udah pisah bokap nyokap karena alasan tertentu. Dan memang aku tidak begitu dekat dengan keluarga nyokap atau keluarga ibu. Aku gak begitu dekat dengan keluarga ibu. Jadi selama TK, SD, sampai kelas 3 itu aku selalu sama bokap dan keluarga bokap lainnya. Dan saat itu aku mau naik ke kelas 4 SD. Di kelas 4 SD, ibu nitipin aku di tempat abangnya. Tempat abangnya di Kalimantan Timur, di Balikpapan. Keluarga ibu memang tidak begitu dekat. Sekali lagi, tidak begitu dekat. Bukan berarti gak dekat ya, cuman tidak begitu dekat dengan kami. Dan ya, di Kalimantan aku dan abang aku tinggal bersama 6 anak omku lainnya. Omku ini memang punya 6 anak dan 4 diantaranya perempuan. Jadi buat aku membaur tuh cukup cepat. Dan aku di sana sekolah di SD Kartika. Ya itu sekolahnya seperti kayak sekolah tentara gitu, dan gak ngerti juga kenapa aku milih masuk situ. Dikarenakan beberapa masalah, nyokap kembali menarik kami berdua. Selama 3 tahun kami stay di Kalimantan, nyokap kembali narik kami berdua. Aku dan abang aku tinggal lama di sana dari aku SD, which is abang aku udah SMP di situ.
Jadi aku dan abang aku ditarik balik oleh nyokap untuk tinggal bersamanya di Singapura. Aku dan abang aku tinggal lama di sana. Aku mulai dari SMP sampai tamat SMA, aku tinggal di Singapura, dan abang aku dari SMA kelas 1 sampai tamat SMA tinggal di Singapura. Jadi aku misah sama abang aku di saat aku masuk SMA dan abang aku lulus SMA. Nah, masa-masa paling bahagianya itu saat aku ketemu sama dua teman aku lainnya, yaitu Feby dan Maesa. Mereka cukup dekat dengan aku, meskipun masuknya berbedaan ya. Aku duluan masuk, lalu Feby dan disusul dengan Mahesa. Kami cukup dekat bertiga. Nah, masa paling bahagia pas SMA tuh kepotong, meskipun kepotong oleh COVID, tapi menurutku ceritanya juga cukup menarik sih, mulai dari SMA kelas 10, dan aku salah satu siswa yang aktif dalam berbagai kegiatan sekolah, seperti paskibra, nari, OSIS, dan pramuka. Aku juga sering diundang ke acara-acara penting seperti Gala Dinner Garuda, Cingge, Parade, dan lain-lainnya. Karena mungkin di luar negeri ya, jadi banyak sekali masyarakat Singapura yang tertarik sama budaya Indonesia. Jadi kami yang ikut ekskul nari ini sering dipanggil buat ngisi acara mereka, diundang ke kampus-kampus, diundang acara-acara nasional mereka gitu. Lalu saat kelas 2 SMA rasanya itu berjalan cepet banget ya, karena kayak yang tadinya aktif organisasi, aktif nari, aktif ekskul, nah itu tuh semua tuh udah gak ada di kelas 12. Jadi waktu itu berjalan cepet banget dan mulai sibuk mikirin mau kuliah di mana. Sebenarnya ibu tuh bersikeras awalnya buat nolak aku pindah ke Medan, dan pokoknya buat jauh dari ibu lagi lah gitu, bersikeras banget. Dan awalnya tuh aku mau pindah ke Bandung, kuliah di Bandung, karena emang kebanyakan teman-teman aku orang Bandung, orang Jakarta. Jadi aku berpikir kayak ya kenapa nggak dicoba kuliah di Bandung gitu. Toh banyak teman juga, ada kenalan, karena awalnya memang mau kuliah di luar negeri, tapi ibu bilang kayak nggak ada yang dikenal, nanti sakit gimana, dan ya berbagai hal yang dipikirin orang tua ya. Sebenarnya ibu tuh setuju awalnya aku kuliah di Bandung, cuman ya balik lagi, nggak ada saudara di Bandung, nanti kalau misalnya ada apa-apa mau ngubungin siapa. Jadi ya bingung juga sih ibu gimana. Lalu beberapa alasan lainnya juga seperti itu, dan kembali dapat penolakan dari ibu. Sebenarnya ibu pas saat aku bilang ingin kuliah di Medan 50-50 gitu, mau ngizinin atau enggak. Setelah drama perkuliahan di mana, aku bilang ke ibu, aku coba SNM dulu. Kalau misalnya keterima ya udah, ngapain bingung-bingung cari kuliah di mana lagi gitu. Dan kebetulan abang aku tuh kuliah di Medan. Karena abang aku kuliah di Medan, jadi kemungkinan aku buat kuliah di Medan tuh cukup besar dibanding kuliah di Bandung. Dan ya akhirnya ibu setuju kalau misalnya nunggu hasil SNM itu tadi, dan kalau misalnya nggak dapet ya seharusnya aku kuliah di Singapura gitu. Nah, karena kebanyakan teman-teman SMA aku ini menyasar juga ya kuliahnya, ada yang kuliah ke Batam, ada yang kuliah ke Bandung, ada yang ke Jakarta. Jadi aku tuh ngerasa kayak nggak mungkin dong aku nge-stuck di sini aja, kayak dengan suasana Singapura yang gitu-gitu aja kayaknya. Meskipun katanya kan pasti banyak banget pertanyaan yang aku dapet tuh, kayak kenapa nggak kuliah di Singapura aja? Ya karena suasananya gitu-gitu aja gitu. Aku pengen aja gitu ikut abang, nyari suasana baru, nyari teman-teman baru. Dan ya, setelah drama pemilihan kampus ini, adalah drama lagi pemilihan jurusan. Sebenarnya ibu tuh gak pernah nuntut banyak buat ngambil jurusan apa aja, karena emang ibu maunya sebenarnya jurusan IT, dan kebetulan saya tidak memadai
karena emang aku ngambilnya sosum dan gak begitu tertarik di bidang IT. Jadi aku milih Ilkom. Aku nyoba daftar SNM di Universitas Sumatera Utara. Oh ya, fun fact-nya, karena aku domisili luar negeri, jadi pemilihan jurusannya itu cuma bisa satu, jadi satu di dalam pusat kota gitu, satu lagi di luar. Jadi cuma karena aku ngambil domisili Sumatera Utara, ya jadi cuma bisa milih satu. Dan kalau misalnya mau milih satu lagi juga ya pilihannya harus di pusat kota, yaitu di Jakarta. Karena emang kebetulan aku maunya dari awal di Medan, ya udah akhirnya aku milihnya cuma satu. Aku milih ilmu komunikasi di Medan dan ya saya keterima SNM di Universitas Sumatera Utara di Medan. Dan ibu mau gak mau ya harus terima hasilnya, dan mau gak mau juga setuju aku pulang ke Medan dan kuliah di Medan gitu. Di Medan aku tinggal sama abang berdua. Sama abang aku, dan di sini aku kenal banyak teman baru ya. Di kampus banyak banget teman baru yang aku kenal dari jurusan aku, di luar jurusan aku. Dan ya teman-temannya juga ngerasa deket banget ya, kayak kenal bertahun-tahun padahal mau ya baru kenal. Dan banyak banget pelajaran yang aku dapet selama kuliah ini, yaitu ya mau mengenai teman, mau mengenai sifat-sifat orang. Karena kayak semakin kesini semakin tahu gitu, kok banyak banget ya ternyata sifat-sifat orang yang kayak di luar nalar. Nggak ada yang bercanda. Teman-teman aku baik-baik semua di sini. Dan ya, oh ya, aku nggak pernah putus kontak sama dua teman aku pas SMA itu, Feby dan Maesa. Kita masih sering telepon-teleponan dan kontak-kontakan. Dan mungkin sampai situ dulu cerita aku. Kurang dan lebihnya ya diambil sendiri lah ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita aku.